Pada tahun 8 Hijriah, setelah menang di Perang Hunain, pasukan Muslim menuju Taif, sebuah kota dengan benteng kuat dan pasukan yang tangguh. Nabi Muhammad memimpin pengepungan, berharap bisa menaklukkan kota itu. Namun, Taif tidak mudah ditaklukkan. Pasukan Muslim kesulitan. Setelah berhari-hari tanpa hasil, Rasulullah mengambil keputusan yang mengejutkan. Bagaimana reaksi para sahabat? Apa yang terjadi dalam perjalanan pulang? Dan bagaimana akhirnya Taif menerima Islam tanpa peperangan? Inilah kisah perjuangan, kebijaksanaan, dan kemenangan dengan cara yang berbeda. Setelah Perang Hunain, pasukan Muslim meraih kemenangan besar atas suku Hawazin dan Tsaqif. Namun, sebagian besar pasukan Tsaqif melarikan diri ke kota Taif, benteng pertahanan terakhir mereka. Nabi Muhammad bersama sekitar 12.000 pasukan mengejar mereka dan mengepung kota tersebut. Kota Taif terkenal sebagai kota yang kuat dan sulit ditembus. Kota ini memiliki benteng tinggi dan kokoh, membuatnya sulit untuk diserang. Persediaan makanan dan senjata yang banyak memungkinkan mereka bertahan lama. Pasukan pemanah yang sangat terampil siap melindungi kota dari serangan luar. Sebelumnya, penduduk Taif juga pernah menolak dakwah Rasulullah dengan kasar dan bahkan mengusir beliau saat berdakwah di sana. Kini, mereka menjadi ancaman besar bagi Islam karena mereka bisa bangkit kembali dan menyerang Makkah sewaktu-waktu. Rasulullah pun memutuskan untuk mengepung kota ini. Awal pengepungan Taif, pasukan Muslim yang berjumlah 12.000 orang bergerak menuju Taif. Taif memiliki benteng yang kokoh dan persediaan makanan yang cukup, sehingga mereka mampu bertahan lama. Setibanya di Taif, Nabi Muhammad segera menyusun strategi untuk mengepung kota. Taif memiliki benteng yang sangat kokoh dan dipenuhi oleh pemanah-pemanah handal dari suku Tsaqif. Ini membuat pengepungan menjadi tantangan besar bagi kaum muslimin. Kaum muslimin mendirikan kemah di sekitar benteng, tetapi mereka segera menghadapi perlawanan sengit dari atas tembok kota. Setiap kali mereka mendekat, hujan panah menyambut mereka. Pasukan muslim kesulitan untuk menyerang karena benteng kota sangat tinggi. Setiap kali mereka mencoba mendekat, pasukan Tsaqif langsung menembakkan panah. Beberapa sahabat gugur dalam serangan ini. Rasulullah menyadari bahwa Taif tidak bisa ditaklukkan dengan serangan biasa. Maka beliau mulai mengatur strategi baru. Rasulullah akhirnya mulai mengatur strategi baru. Beberapa strateginya adalah menggunakan manjanik, pelontar batu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, kaum muslim menggunakan manjanik, sebuah alat pelontar batu besar untuk menghancurkan tembok benteng. Batu-batu besar dilemparkan ke arah dinding, tetapi benteng Taif masih tetap berdiri kokoh. Menggunakan dabbabah, pelindung pasukan. Kaum muslim juga mencoba menggunakan dabbabah, yaitu alat pelindung kayu besar yang digunakan untuk melindungi pasukan dari panah saat mereka mendekati tembok benteng untuk menggali atau merobohkannya. Namun, orang-orang Taif segera menyiramkan besi panas dan melepaskan panah berapi, menyebabkan para sahabat mundur dengan banyak korban luka. Memutus jalur logistik Taif. Menyadari bahwa benteng Taif tidak mudah ditembus, Nabi Muhammad memerintahkan pasukan untuk membakar kebun-kebun anggur dan kurma milik penduduk Taif yang berada di luar benteng. Hal ini bertujuan untuk memotong suplai makanan mereka agar mereka kehabisan bahan pangan. Namun, penduduk Taif tetap bertahan karena mereka sudah menyimpan cukup banyak persediaan dalam benteng. Membebaskan budak yang bergabung dengan Islam Nabi Muhammad juga mengumumkan bahwa siapa saja dari budak penduduk Taif yang keluar dari benteng dan bergabung dengan Islam akan dimerdekakan. Beberapa orang melarikan diri dan memeluk Islam, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk melemahkan pertahanan Taif. Meski berbagai strategi telah dilakukan,
Taif tetap bertahan. Meskipun pengepungan sudah berlangsung selama sekitar 20 hari, kaum muslim masih belum bisa menembus pertahanan Taif. Pasukan Saqif tetap bertahan dengan persediaan makanan yang mencukupi dan pertahanan yang kuat. Mereka memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan berbulan-bulan. Panah-panah, mereka terus menghujani pasukan muslim. Melihat kondisi ini, Rasulullah akhirnya mengambil keputusan besar. Jika mereka masih bertahan, kita tidak perlu memaksakan diri. Kita akan kembali ke Madinah. Setelah hampir 1 bulan pengepungan, Rasulullah dan pasukan muslim memutuskan untuk mundur. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita sudah berjuang begitu lama. Mengapa kita pergi sebelum menang?" Tetapi Rasulullah meyakinkan mereka bahwa kemenangan sejati bukan hanya dalam peperangan fisik, melainkan juga dalam dakwah dan hidayah. Sebelum meninggalkan Taif, beliau berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada penduduk Taif dan bimbing mereka menuju Islam." Setelah itu, pasukan muslim kembali ke Madinah tanpa meneruskan pengepungan. Rasulullah benar. Islam menang bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Setelah pulang dari Taif, Nabi Muhammad bersama pasukan kembali ke Madinah. Perjalanan pulang terasa lebih ringan karena mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Meski Taif belum bisa ditaklukkan, pasukan muslim belajar banyak dari pengalaman ini. Mereka menyadari bahwa kemenangan dalam Islam tidak selalu tentang peperangan, tetapi juga tentang kesabaran, strategi, dan kebijaksanaan dalam dakwah. Beberapa bulan kemudian, doa Rasulullah terkabul. Penduduk Taif akhirnya datang ke Madinah dan menyatakan keislaman mereka secara sukarela, tanpa ada pertumpahan darah. Ini menunjukkan bahwa keputusan Rasulullah untuk mundur dari pengepungan adalah bagian dari strategi yang lebih besar dalam menyebarkan Islam dengan cara damai. Pengepungan Taif adalah salah satu pertempuran paling sulit yang dihadapi kaum muslimin setelah Fathu Makkah. Meskipun tidak berhasil menaklukkan kota secara langsung, akhirnya penduduk Taif masuk Islam dengan cara yang damai. Bagaimana menurut kalian tentang strategi Rasulullah di Taif? Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe.